Nomor 1, perhatikan tabel berikut. Data di atas menunjukkan banyak siswa yang gemar matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Pernyataan yang benar adalah di sini kita cek dulu untuk totalnya ada berapa siswanya. Totalnya berarti ada 40 ya. Di sini matematikanya kalau saya bandingkan dengan IPA dengan bahasa Inggris itu kan perbandingannya 20 banding 12 banding 8 ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat pernyataan yang pertama, siswa yang gemar sebenarnya 8 lebih besar dari siswa yang gemar bahasa Inggris. Kita lihat di sini selisihnya aja 12 ya, berarti ini juga udah salah, harusnya 12 lebih besar daripada bahasa Inggris, ini udah salah. Kemudian yang B, siswa yang gemar bahasa Inggris adalah 2/5 nya dari siswa yang gemar matematika ya. Kita lihat yang bahasa Inggris itu 8, yang matematika itu 20 ya. Bagi 4, 2 kan 5 ya. Nah, betul ya, 2/5 ya, 2/5 nya dari siswa matematika, benar ya. Kalau yang C, perbandingan siswa yang gemar bahasa Inggris dan IPA 3/2 ya. Kita lihat ini kalau dibagi 4, ini 2, ini 3. Harusnya 2/3 bukan 3/2 ya. Yang D, banyak siswa yang gemar matematika adalah 1/3 dari siswa keseluruhannya. Kita lihat matematika itu ada 20 ya. 20 ini harusnya 20/40, harusnya setengahnya ya. Setengahnya. Jadi jawabannya sekali lagi yang B ya. Kemudian nomor 2, tinggi adik 135 ya, sedangkan tinggi Andika 9 lebih dari tinggi adik. Berarti Andika itu 9 lebihnya dari tinggi Andika, berarti tambah 135 yaitu 144 ya. Sekarang perbandingannya berapa? Andika dengan ini berarti 135 dibanding 144 ya. Masing-masing dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 9 ya. Masing-masing dapat berapa? Dapat 15 ya. 144 dibagi 9 itu 16 ya. Berarti 15 banding 16. Nomor 3, perbandingan umur Ali, Budi, Citra 3/10/2. Jika jumlah umur Ali dan Citra 20 tahun, selisih umur Budi dan Ali. Yang ditanyakan selisih umur Budi dan Ali ya. Seperti biasa, kali diketahui 20. Di sini yang ditanyakan kan selisih Budi dan Ali, berarti selisih perbandingan Budi dengan Ali berapa? Budi ini Ali, Budi ini Citra, Budi sama Ali, selisihnya berarti berapa ini? 7 ya. Ya, gitu ya. Kemudian jumlah umur Ali Citra berarti jumlah perbandingan Ali sama Citra berapa? Ali sama Citra berarti 5 ya. Udah kita coret, kita bagi 20 bagi 5 itu 4 kali 7 yaitu 28 tahun ya. Jawabannya yang C. Nomor 4, jantung tikus berdetak 120 kali dalam 3 menit, jantung kelinci berdetak 420 kali dalam 2 menit, jantung hamster 1500 kali dalam 2 menit. Mana yang memiliki paling cepat ya? Berarti nanti kita bagi masing-masing nih ya. Untuk tikusnya ini kita berarti 1230 dibagi 3 ini berapa? Kemudian untuk kelinci itu berarti 420 dibagi 2. Kemudian untuk hamster 1550 dibagi 5 ya. Kita hitung ya berapa ya. Ini hasilnya 410 ya. Ini hasilnya 210. Ini hasilnya berapa? 1550 dibagi 5 ya, 310. Mana yang paling cepat? Itu adalah tikus ya. Jawabannya yang A.
Selanjutnya nomor 5, tabel berikut menunjukkan hubungan antara kecepatan dan lama waktu ya. Jadi kalau semakin cepat, ini maaf ini 75 bukan 7,5 ya. Jadi 75. Jadi ini kamu lihat di tabel, kalau 8 km per jam waktu yang dibutuhkan 6 ya. Kalau 75 km per jam 6,4 ya. 6,4 jam ya. Berarti kita lihat kalau kecepatannya melambat, waktu yang dibutuhkan ternyata semakin membesar ya. Makin lama. Berarti ini perbandingan berbalik ya. Berbalik nilai ya. Oke, jadi kalau berbalik nilai saya ambil ini saja, ini sama ini saja ya, sama ini. Oke, berarti kita kalikan saja, ini berapa, kita cari pengalinya ini berapa, hasil perkalian ini berapa, 180. Berarti ini juga sama, dikali harus hasilnya 480. Oke, berarti Y nya berarti berapa ya, otomatis Y nya sama dengan 480 dibagi 8, itu 6. Jawabannya yang A. Oke, seperti itu ya, nggak susah. Lanjut, nomor 6 ya. Jarak dari kota Solo menuju Semarang pada peta 10 cm dengan skala 1:2.500.000. Maka jarak sebenarnya berapa? Oke, kita ingat segitiga ini ya. Nah, jadi kalau mencari skala, ini skala jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya ya. Oke, berarti mencari jarak sebenarnya berarti jarak pada peta dibagi dengan skala ya. Oke, jadi 10 dibanding 1:2.500.000, berarti sama dengan 10 kali dibalik ya, 2.500.000 sama dengan 25 juta. Ini cm, makanya berapa kilometer, berarti diambil nolnya 5 tuh agak 250 km. Jawabannya yang A. Oke. Nomor 7, sebuah mobil memerlukan 2 liter untuk menempuh jarak 3 km. Jika dalam tangki mobil terdapat 5 liter, maka jarak yang ditempuh berapa? Oke. Pakai dengan tabel juga bisa ya. Oke, di sini bensinnya ya, bensinnya ini 2 liter, jaraknya 36. Kalau 5 liter bagaimana? Oke. Di sini jaraknya. Jadi kalau semakin banyak bensinnya, itu otomatis kita bisa menempuh jarak yang semakin jauh pula, semakin banyak pula ya. Berarti ini adalah perbandingan yang senilai ya. Perbandingan senilai. Kalau senilai berarti ini berapa kalinya sih? Oke, kita kasih yang lain aja ya. Ini berapa kalinya? Kita cari dulu K-nya ya. Hanya itu berarti mana, 36 dibagi dengan 2 yaitu 18. Berarti ini otomatis dibagi dikali 18. Ini juga sama, kali 18. Berarti ini sama dengan berarti berapa, 18 kali 5 yaitu 120, maaf kan 90 ya. Oke, 90 km. Jawabannya yang A. Nomor 8, suatu proyek pembangunan dapat diselesaikan oleh 15 orang pekerja dalam waktu 12 hari. Oke, karena penyelesaian proyek terlambat 3 hari, ini maka banyak tambahan pekerja berapa, berarti otomatis harinya makin berkurang ya, karena telat 3 hari ya. Berarti di sini ini harinya, jadi 12 hari pekerjanya ada 15 ya, karena telat 3 hari berarti kan harinya tinggal 9 hari ya. Oke, otomatis kita butuh tambahan pekerja yang banyak ya gitu. Berarti harinya semakin sedikit, pekerjaan harus banyak, berarti ini perbandingan yang berbalik ya. Balik nilai. Oke, seperti biasa kita cari K-nya dengan kalinya berapa. Oke, berarti berapa ini 12 kali 15 ini berapa ya, berhitung ya, 180 ya. Berarti sini berapa? Nah, berarti otomatis 100 supaya sama 180 juga, otomatis gitu ya. 180 kali 15 berarti 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 180 k
berarti kan butuh 20 orang ya. Oke, berarti tambahannya berarti berapa tambahannya? Ya tinggal kurangi aja, berarti 20 kurangi 15 yaitu 5 pekerja. Jawabannya yang D ya. Nomor 9, seorang pedagang membeli 2 kantong jeruk seharga 180.000. Setiap kantong berisi 10 kg jeruk. Jika 2 kg jeruk busuk ya, sisanya habis terjual dengan 12.000 ya. Oke. Di sini harga belinya itu kan 180.000 ya. Ini sudah 2 kantong ya. Berarti harga jualnya berarti karena di sini setiap kantongnya isi 10, berarti kalau 2 kantong berarti 20. Karena 2 ini kan sudah busuk atau rusak ya. Berarti kan tinggal 20 kilo ya. 20 kilo dikurangi 2 berarti tinggal 18 kilo ya. Berarti harga jualnya berarti 18 kali 12.000. Oke. Ya. Berarti 18 kali 12 ya, kita berapa? 216.000 ya. Oke. Nah ini ternyata apa? Untung ya. Untungnya berapa? Kita lihat untungnya. Untungnya berarti selisihnya ya. Untungnya berarti untung 36.000 ya. 36.000 dari mana? 216.000 dikurangi 180.000. Oke. Berarti 36.000 ya. Maka persentase untungnya berarti kan untung per harga beli 36.000 dibagi 180.000 kali 100% ya. Kita coret. Ini juga coret, sorry ya, yang ini 18 dengan ini berarti 2, berarti 36 bagi 18 2, berarti ini 20% ya. Oke, jawabannya yang A ya. Nomor 10, Pak Wawan seorang pedagang membeli 4 karung beras dengan harga 900.000 per karung ya. Jadi belinya itu kan ini kan per karung ya, berarti masih sih berarti kalikan 4, ini kali 4, ini berarti 3.600.000. Oke. Terus pada tiap karung tertulis bruto 100 kg dalam tara 4% ya. Berarti kan netonya ini berarti netonya atau bersihnya berarti kan 96. Berarti kan 96% ya. Netonya 96% dari 100 kg ya. Oke. Dari 100 kg berarti 96 kg ya. Oke. Sehingga harga jualnya berarti 96 kg dikali 10.500 kali 4. Oke. Kali 4 berarti 4.032.000 ya. Oke, berarti ini untungnya berarti berapa? Oke, kita hitung selisihnya ya ini ya. Kita hitung selisihnya berarti dikurangi 3 juta. Jadi 4.032.000 dikurangi 3.600.000 yaitu 432.000 ya. Berapa persen berarti untungnya? Berarti 432.000 gitu ya, dibagi harga belinya berarti 3.600.000 kali 100% ya. Coret-coret jadi 432 dibagi 36 yaitu 12% ya, berarti untung 12%. Oke, kita ganti warna merah lagi ya. Sebuah toko busana menjual sebuah pak jaket seharga 276.000. Dari penjualan itu ternyata rugi 8% ya. Harga penjualannya berapa? Nah, ini ada kata rugi 8%, berarti sebenarnya dia harus
sebenarnya berapa persennya lagi sih ya, tadi berarti 92% ya. Nah, harga jual itu berarti kan di sini 92%-nya dari harga beli ya. Berarti harga belinya berarti kan ini 92%-nya 92 per 100, berarti dibalik nih 100 per 92 kali 276.000 ya. Ini kita bagi ya. 276 dibagi 92 ya. 276 dibagi 92. Oke, berapa? 3 ya. Jadi sama dengan 300.000 rupiah. Nomor 12, Pak Mamat menabung di bank sebesar 5 juta dengan bunga sebesar 9% per tahun. Besar bunga tabungannya yang diperoleh setelah 4 bulan. Oke, mencari bunga ya. Ya, pakai rumus seperti yang saya sampaikan tempo hari, pakai TPM ya. TPM bunga kali 100 kali 12. Nah, gitu ya. Nah, sekarang mintanya apa di sini? Bunganya berapa? Tanyakan B-nya ya. Di sini berarti T-nya 4 bulan gitu. T-nya 9, M-nya 5 juta. Bunganya yang kita cari kali ini 1.200 ya. Nah, berarti bunganya sama dengan 4 kali 9 kali 5 juta dibagi 1.200 ya. Ini coret, ini coret, ini 3, ini dengan 9 dicoret lagi berarti 15, 150.000 ya bunganya ya. Oke, B jawabannya. Nomor 13, Andi menabung di bank sebesar 250.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Jika tabungan Andi menjadi 280, lama menabung Andi menabung adalah rumusnya sama. Tapi di sini kita cari B-nya dulu ya. B-nya berapa? Ya, selisihnya otomatis dari tabungan sekarang dengan tabungan mula-mula. Ya. Jadi kita selisihnya berarti berapa ini? 280.000 dikurangi 250.000 berarti selisihnya 30. Jadi dia dapat bunga 30.000 ya. Kita pakai rumus lagi TPM B 1.200 ya. Oke. Ini juga boleh. Oke, T-nya yang kita cari, P-nya adalah 18, M-nya adalah 250.000, B-nya adalah 30.000 kali 1.200. Berarti T sama dengan 30.000 ya kali 1.200 per 18 kali 250.000. Jadi 1.200 sudah dari mana ya? Kayak ini tadi yang rumus ini 100 kali 12 ya. Kayak kita coret ya. Ini coret, ini coret lagi ya. Nah, sekarang kita bagi ya. Ya, kita bagi, kita kecilin, bagi 6 dapat 3, bagi 6 dapat 5, coret lagi dengan 5, ini 5. Nah, berarti ini 120 dibagi 15 yaitu 8, berarti 8 bulan. Jawabannya yang C ya. Nomor 14, perhatikan tabel diskon dari 4 toko yang menjual jenis barang yang sama ya. Oke, kita ini mau nggak mau kita harus cek satu persatu ya. Kita cek satu per satu. Berarti di sini berarti kan 80%-nya dari 300.000 ya. Oke, berarti berapa ini? Kita cek satu persatu aja. Ya, berapa jadinya? 240.000 ya. Ini berarti 80%-nya dari 200.000 berarti 160.000, berarti totalnya jadi 400.000 ya. Oke, ini toko laris, sekarang toko mode, berarti kalau diskonnya 25% berarti bayarnya kan 75% dari 300.000 berarti 215.000 ya. Ini berarti 90% dari 200.000 dengan 180.000 ya. Ini 225, maaf. Nah, berarti di jumlah jadinya
405.000 ya ini ya. Oke, juga sama 75% dari 300.000. Nah, berarti 225.000. Ini berarti 20%-nya berarti 80% kali 200.000 sama dengan 160.000. Berarti totalnya 385.000. Ini tanda tangan ini yang Borobudur nih. Ini berarti 90% dari 300.000. Berarti 270.000. 30% berarti 70%-nya dari 200.000. 140.000. Berarti berapa ini? 410 ya. 410 berarti ini toko Borobudur yang paling murah ya. Oke. Nomor 15. Pak Raja meminjam uang di bank dengan sebesar 3 juta ya, bunganya 10% per tahun. Jika Pak Raja akan mengangsur pinjamannya selama 2 tahun, oke, maka besar angsurannya berapa? Ini angsuran tiap bulan ya. Ya, berarti kan ini kalau 2 tahun berarti sama dengan 24 bulan, berarti 3 juta dibagi 24 ditambah 10%, 10 per 100 kali 3 juta dibagi 12 ya, karena di sini minta angsurannya adalah tiap bulan ya. Oke, kita bagi 300 dibagi 24 atau 3000 dibagi 24 berarti 125, nolnya 3 ya. Ini coret-coret berarti 300.000 dibagi 12 25 ya. 25 berarti totalnya berarti 150.000, yang diangsur 150.000 ya. Nomor 16, Yahya membeli 1 unit komputer dengan 4.800.000, dikenakan pajak pertambahan nilai. Berarti nanti waktu kita bayar itu nanti pajaknya ini ditambahkan otomatis. Jadi karena pajaknya 10%, berarti kan nanti bayarnya 100% ditambah 10% ya, berarti 110%-nya dari 4.800.000. Oke, jadi berapa? Yuk dihitung ya, 5.280.000 ya. Oke, jawabannya yang D. Nomor 17. Oke, di sini pernyataan berikut yang benar. Oke, AB sejajar dengan EH. Ini enggak sejajar ya, salah. BC bersilangan dengan EF. BC bersilangan dengan EF. Ya, betul. Jawabannya yang B ya. Kemudian nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Nilai X adalah, ya udah tinggal membandingkan, berarti X banding ke sini berarti X ditambah 4 ya. X ditambah 4 sama dengan 2/8 ya. Kita kecilin di sini, bukan 2/8 ya, 2/6 ya, maaf. Kita kecilin 1/3, jadi kita kalikan silang, berarti 3x sama dengan 1 kali x plus 4 ya, x plus 4 berarti 3x, ini pindah ke kiri jadi min x sama dengan 4. 3x kurangi x berarti 2x sama dengan 4, berarti x nya sama dengan 4 dibagi 2, itu ketemunya 2. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 19. Sudut yang besarnya 5/12
putaran, berarti ya 5/12 karena satu putaran itu 360, ya udah dibagi aja. Berarti 30 sama dengan 150 derajat. Jawabannya yang D. Oke. Nomor 20. Besar penyiku suatu sudut adalah 62. Jadi kita cari dulu sudut yang dimaksud berapa. Penyikunya berapa? Penyikunya dari 62 itu berapa? Berarti kan misalnya penyiku ya, berarti 90. Jadi 90 kurangi 62, ketemu berapa? 28 ya sudut A-nya. Nah, pelurusnya berapa? Berarti pelurusnya 180 kurangi 28, yaitu 152 ya. Nah, jawabannya yang B. 21. Perhatian gambar berikut, besar sudut POA. POA itu mana? POA. Oke, ini kan pelurus juga ya, sama, berarti jumlahnya harus 180. Oke, kita jumlahkan di sini. 10x tambah 11x plus 3 ditambah 5x min 5 sama dengan 180. Ini dijumlahin ini, 10x tambah 11x tambah 5x ya. Ini berarti 21x ditambah 5 berarti 26x, 3 kurangi 5 min 2 sama dengan 180. 26x sama dengan berarti 180 ditambah 2, 26x sama dengan 182, berarti x sama dengan 2 dibagi 26 ya. Berapa itu dihitung? Yuk dihitung. 182 dibagi 26 ya, 7 ya. Oke, 7. Sekarang tanyakan besar sudut BOA. BOA itu berarti yang 5x kurangi 5 ya, berarti 5 kali x nya diganti dengan 7 ya, kurangi 5, berarti 35 kurangi 5 yaitu 30 derajat. Jawabannya yang B ya. Nomor 22. Sudut terkecil yang dibentuk jarum jam dan jarum pendek sebuah jam pada pukul 10:10. Nah, buat yang ya, jarum panjangnya ke angka 2 ya, 10:10 ya. Kemudian jarum pendeknya agak geser ke angka 11 tapi nggak sampai angka 11 ya. Oke, kita perhatikan dulu. Jadi sudut yang dibentuk yang ini. Nah, ini berapa ya? Sekarang kita buat garis pertolongan dulu di sini ya. Oke. Sudut dibentuk jarum pendek. Oke. Maaf, jarum panjang ya. Berarti jarum panjangnya, karena setiap jarum jam ini ya, ini angka ini sudutnya 30 derajat ya. Sudah dibentuk pada 30 derajat, berarti 2 kali 30 ya, berarti 60. Sekarang jarum pendek kita cari dulu. Berarti jarum pendek itu kan yang ini ya. Nah, ini berapa ini? Nah, jarum pendek berarti kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 kali 30 ditambah, nah ini kan menitnya 10 ya, 10 menit per 60 menit kali 30 derajat ya, berarti 300 ditambah 5 berarti 305 derajat. Nah, untuk mencari sudut yang ini gimana ini? Nah, ini yang kita cari. Nah, ini kita cari, berarti ini saya kasih warna ya, sudut yang warna hijau ini gimana? Nah, ini cari yang warna hijau ini. Nah, berarti kan alfanya berarti kan sekarang satu putaran 360, berarti 360 kurangi 305 berarti 55 derajat ya. Nah, sekarang kembali lagi, maka sudut terkecilnya yang dibentuk ya, berarti kan ini yang hijau 55. Nah, berarti 55 ditambah sudut yang dibentuk oleh jarum panjang ya. Nah, itu 60 derajat, berarti sama dengan berapa ini? 115 ya. Oke. Nah, jawabannya 115. Ini harusnya 115 ya. Coba dicek lagi, box saya salah ya. Coba ini 60
Nomor 23, perhatikan gambar berikut. Besar sudut FCD adalah, mudah, berarti ini kan lancip, tumpul, lancip, tumpul, lancip, tumpul, lancip, tumpul ya. Di sini diketahui ini lancip, ini ternyata juga lancip, lancip ketemu lancip berarti harus sama. Nah, berarti 4x min 80 sama dengan 2x min pindah ke kiri, berarti 4x ini pindah ke kiri jadi min 2x, min 80 pindah kanan jadi 80 kurangin 10, ini berarti 2x sama dengan 70 ya, berarti x nya sama dengan 70 dibagi 2 ketemu 35, berarti sudut FCD itu mana? FCD itu ternyata tumpul. Nah, kalau tumpul berarti kita cari dulu yang lancipnya dulu. Oke, berarti kita cari lancipnya dulu. Lancipnya kan berarti kita pilih yang mana? Yang 2x ini aja ya, 2x min 10. Berarti 2 kali 35 kurangi 10. Ini berarti 70 kurangi 10. Itu 60 ya. Berarti tumpulnya kan berarti 180 kurangi 60, 120. Jawabannya yang D. Nomor 24. Besar sudut KLM berapa? Berarti yang ini kita buat garis pertolongan. Kalau sini 50 pasti sini 50 ya. Oke. Ini berarti pelurusnya berarti berapa sini? Nah, ini berarti berapa? 65 ya. Berarti sini 65 ya. Oke. Sini 65. Oke, mungkin kayak gini nggak jelas ya. Kita buat yang gini. Kita buat seperti ini aja ya. Yang mungkin kalau gini kelihatan ya. Oke. Saya buat seperti ini 50, ini 150. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya, tanyakan yang ini ya. Oke, tanyakan ini. Oke, kita buat garis pertolongan dulu di sini ya. Kita sebenarnya soal tipe soal ini kita prinsipnya adalah dalam berseberangan sama pelurus ya. Oke. Karena ini dalam berseberangan 50, ini 50, ini pasti juga 50. Nah, ini berapa? Ini juga harus berapa? Nah, otomatis kita pakai menggunakan prinsip pelurus ya. Pelurusnya jadi 115 adalah 65. Berarti ini juga 65. Jadi besar sudut KLM adalah 65 ditambah 50. Berarti 105. Jawabannya yang B ya. Oke. Nomor 25, perhatikan gambar berikut. Luas bangun di atas adalah, oke, kita bisa kita buat seperti ini aja juga bisa. Misalkan oke, gini. Jadi satu aja gini ya. Oke, berarti kan di sini segini berarti berapa ini? 5, ini 5. Berarti semuanya ada 15. Berarti logikanya mencari ini berarti kan luas persegi panjang diambil yang ini. Yang pertama sama yang kedua. Oke. Berarti luas persegi panjang berarti kan 20 dikali 15 yaitu 300 ya. Kemudian luas yang pertama berarti 7 dikali berapa ini? Kalau ini 5 berarti sisanya tinggal 10 ya. Berarti ini kali 10 yaitu 70. Luas yang kedua berarti kan 5 kali 8 ya. Berarti 4. Ini kamu kurangi. Nah, berarti berapa? 190. Ada nggak jawabannya 190? Ada, jawabannya yang D. Oke. Nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut. 1 memiliki 4 sisi yang sama panjang, diagonal-diagonalnya saling tegak lurus. Yang ketiga, diagonal-diagonalnya saling membagi sama panjang. Nah, dari tegak lurus sama panjang berarti dia dari sifat apa? Belah ke tupat ya. Nah, kalau tidak sama panjang ya, tegak lurus tapi tidak sama panjang berarti dia layang-layang. Nah, kemudian di sini juga kalau bukan 4 sisi yang sama panjang, dia punya 2 pasang sisi yang sama panjang berarti dia layang-layang ya. Nah, selanjutnya diagonal-diagonalnya saling membagi sudut sama besar, berarti ini sifat dari belah ketupat ya. Oke. Jadi kalau digambar seperti ini. Jadi dia punya 4 sisi yang sama panjang guys. Nah, kemudian diagonal ini saling tegak lurus ya. Oke, kita kasih warna beda. Saling tegak lurus dan membagi sama panjang ya. Jadi sisi ini sama gitu. Nah, kemudian diagonal itu membagi sudut sama besar, berarti ini
sama ini ya, ini sama ini sama ya, tapi ini sama ini enggak sama, tapi membagi ya. Ini membagi. Seperti itu. Saya kasih warna lain aja. Oke. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nomor 27. Fajar Bom sedang membuat garasi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 4,5 meter. Lantai garasi itu ditutup ubin bentuk persegi dengan panjang 30 cm. Banyaknya ubin dibutuhkan, berarti mencari banyaknya itu nanti berarti dibagi apanya, berarti luas garasi gitu ya, dibagi dengan luas ubinnya ya. Oke, berarti sama dengan, karena bentuknya persegi panjang berarti ini kan ukurannya 3 meter jadikan senti ya, 300 cm kali 4,5 meter jadikan senti, berarti 450 cm dibagi 30 kali luas ubinnya bentuk persegi panjang, berarti sisi kali sisi, berarti 30 kali 30. Oke, kita coret, ini 10 dicoret 15 berarti 150 pin. Jawabannya yang B ya. Kelewatan ya. Oke. Nomor 28. Budi akan membuat layang-layang dari kertas dengan panjang diagonalnya dari 12 cm dan 16 cm. Luas kertas minimal dibutuhkan Budi untuk membuat layang-layang. Berarti luas layang-layang itu bagaimana? Ya. Diagonal 1 kali diagonal 2 per 2 ya. Oke, sama dengan berarti diagonal 1 12 kali 16 dibagi 2. Coret-coret. 16 bagi 2 8 kali 12 berarti 96 cm persegi. Jawabannya yang C. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut SPQ berapa? Ingat sifat dari jajar genjang ya, sudut yang saling berhadapan ya. Ini sebenarnya dalam sepihak ini ya. Ya ini. Jadi ini saling ada berdepan gini ya. Jadi ini bisa dikatakan ini dalam sepihak ya. Besarnya adalah dijumlahkan nanti harus 180. Kenapa? Ini kan sudutnya lancip, ini tumpul ya. Sehingga X plus 3X ditambah 8 sama dengan 180 ya. Berarti ini 4X ditambah 8 sama dengan 180 ya. 4X sama dengan 180 dikurangi 8. 4X sama dengan 172. Oke, berarti X sama dengan 172 dibagi 4. Oke, sama dengan berapa ya? Bukan 6 kan? Berapa? Yuk, 43 ya. Oke, 43. Besar sudut SPQ itu yang mana? SPQ berarti 3X plus 8 ya. Berarti 3 kali 43 ditambah 8. Berarti sama dengan 129 ditambah 8. Berarti 137 ya. Oke, jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 30 ya, luas trapesium. Apa? Rumusnya adalah jumlah sisi sejajar gitu ya kali tinggi dibagi 2. Oke, jumlah sisi sejajarnya berapa? Kita hitung nih berapa ini, 1 2 3 4. Berarti di sini 3 petak ya. Berarti 3. Oke. 3 ditambah sini berapa petak tuh? 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti ini segini 9 ya. 9 kali tingginya 1 2 3 4 dibagi 2 ya. Berarti ini 12 kali 4. Coret-coret 2, 4 bagi 2 2 ya, kali 12 24 satuan luas. D jawabannya. 31. 3 buah garis berikut yang dapat membentuk segitiga. Oke, syarat terbentuknya segitiga kalau kita beri suatu ukuran A, B, C gitu, di mana C ini adalah sisi
terpanjang ya, maka berlaku A ditambah B lebih besar dari C. Jadi jumlah sisi yang kecil dan sedang gitu ya, itu jika dijumlahkan harus lebih besar dari sisi terpanjangnya. Nah, kita cek di sini ya. Sisi terpanjangnya mana? Oke, 15 berarti kan 9 tambah 6 sama dengan berapa? 15 sama dengan 15, berarti ini enggak ya. Oke, yang terpanjang adalah 18, berarti yang pendek sama sedang 11 sama 6 ya. 11 tambah 6 sama dengan 17, kurang dari 18. Oke, dibukakan. Sekarang ini yang terpanjang adalah 13, berarti 8 tambah 7 sama dengan 15, lebih besar dari 13. Oke, jawabannya yang C ya. Oke, seperti itu. Kemudian nomor 32. Oke, jikalau daerah yang tidak diasir seluruhnya pada jaringan tersebut ada 150, berarti yang putih ini 150, maka luas daerah yang diasir adalah, oke, berarti caranya luas jajaran genjang ditambah luas jajaran genjang yang ini ya, satunya lagi yang kecil nih ya, dikurangin 150 dibagi 2 ya. Nah, oke. Jadi luas jajaran genjang alasnya 10 kali 12 ditambah luas jajaran genjang yang alasnya 10, tingginya 8 ya. Oke. Atau ini saya kasih warna yang sedikit berbeda ya, biar nanti mudah mempelajarinya. Oke. Ini berarti 10 kali 8 yang ini ya. Yang merah ini, yang biru yang ini. Kurangin 150 ya, dibagi 2 jadi berapa ini? Ini berarti 120 ditambah 80 kurangi 150 bagi 2 ya. Berarti 200 kurangi 150, berarti 50 bagi 2 berarti berapa? 25. Jawabannya yang A ya. 33 luas daerah yang diarsir. Nah, ini. Berarti kita cari dulu ini ya, yang ini. Oke, yang ini kita pakai yang hitam aja mungkin. Oke. Berarti yang ini kan segitiga tumpul ya, berarti alasnya yang ini ya, alasnya ini yang 8 kali tingginya adalah yang 4 ya, dibagi 2 sama dengan coret-coret 2, ini 16 ya. Nah, terus yang ini ditumpul juga, alasnya 8, tingginya 6 bagi 2, coret-coret 3, 24, dijumlah jadi berapa? 40. Oke, jawabannya B ya. Nomor 34. Segitiga ABC dengan sudut A adalah 2x, sudut B 3x, C 5x, maka besar sudut BAC berapa? Oke, kita coba ya. Ini A, ini B, ini C ya. A nya 2x min 20, B nya 3x, ini 5x ya. Maka besar sudut BAC berapa? Ingat, dalam satu segitiga harus 180 ya, harus 180 jumlahnya, sehingga 2x kurangi 20 ditambah 3x ditambah 5x sama dengan 180 ya. Ini 2x tambah 3x tambah 5x berarti 10x ya, dikurangi 20 sama dengan 180, berarti 10x sama dengan 180 ditambah pindah kanan ya, pindah ruas sama dengan tambah 20, jadi sehingga 10x sama dengan 200 ya. Berarti x sama dengan 200 dibagi 10, ketemu hasilnya 20. Nah, sekarang besar sudut BAC. BAC itu berarti yang 2x kurangi 20. Oke,
kita ganti X nya dengan 20 yang kita peroleh dari nilai X nya tadi. Ini 20 kurangi 20, ini berarti kan 2 kali 20 yaitu 40, kurangi 20 sama dengan 20 derajat, berarti jawabannya yang A. Oke, nomor 35, urutan yang benar untuk menunjukkan langkah-langkah melukis garis bagi, berarti buat dulu ini dulu, berarti ini yang pertama 1 ya, terus baru setelah itu di pojok sini K sama ini dibuat busur lagi ya, itu 2, terus 3, terus baru setelah itu setelah berpotongan sini baru tarik garis di titik A ini, nah sehingga memotong sini ya, nah sehingga di M ini ya, di 4, jawabannya 1, 2, 3, dan 4, jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 36 ini tentang statistika ya, penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi suhu pasien dari waktu ke waktu. Nah, yang tepat adalah diagram garis ya. Selanjutnya nomor 37 ya, perhatikan gambar berikut, kurs rupiah terhadap dolar dalam sepekan ya, kurs yang mengalami kenaikan tertinggi ya. Oke, kita lihat di sini kenaikannya berapa. Nah, ini kenaikannya di sini berarti kan ini 200 ya kenaikannya ya. Ini kenaikannya berarti 150, berarti yang tertinggi itu di angka Rabu dan Kamis ya, jawabannya yang C ya. Seperti itu ya. Kemudian nomor 38 berikut disajikan diagram lingkaran calon ketua OSIS. Jika ada 250 pemilih, selisih siswa yang memilih Hidayat dan Kristina. Sekarang Hidayat itu ada 14%, Kristina 16%, berarti ini kan selisihnya hanya 2%-nya saja ya. Oke, berarti kan selisihnya berarti 2%-nya dari 250, berarti 2% itu artinya 2/100 kali 250, dikalikan berarti 500/100, ketemu 5 ya, jawabannya berarti yang D ya. Oke, nomor 39, perhatikan diagram berikut ya. Dari minat siswa di suatu sekolah, jumlah siswa yang berminat keterampilan ada 24, keterampilan ada 24 ini ya. Jumlah siswa yang minat pada kesenian berapa? Oke, kalau ini persen, ingat kalau dalam persen ini siku-sikunya. Ini kalau dalam sudut, ingat kalau dalam sudut ini yang ini pasti 90 dalam sudut ya. Itu 90 derajat. Kalau dalam persen itu berarti 25%, karena seperempat bagian ya. Berarti ini 25%. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu ini yang kesenian ini berapa. Nah, berapa persen? Kita cari dulu yang kesenian ini berapa persen yang kesenian. Totalnya berarti ada 100% ya, dikurangin 25%, kurangin 18%, kurangi 22%, kurangi 15%. Oke, dihitung berapa nih. Oke, berarti 20% ya. Nah, sekarang untuk mencari kesenian, berapa sih yang suka kesenian? Oke, kita pakai perbandingan saja ya, per kali ya. Kalinya adalah yang diketahui udah 24 siswa. Oke, sekarang tanyakan kesenian. Kesenian tadi berapa persen? Ini 20%, berarti 20%. Pernya apa? Per yang diketahui adalah bidang keterampilan. Berapa persen dia keterampilan tadi? 15%, berarti 15%. Kita bagi ya, coret-coret. Bagi 5 dapat 4, bagi 5 dapat 3. Kita coret lagi dengan 24 ini. 8 ini sama dengan 32 siswa. Jawabannya yang D ya, gampang. Dengan memperbandingkan saja tanpa harus mencari jumlah totalnya ya. Oke, lanjut nomor 40 terakhir. Diagram di atas menunjukkan banyak buku yang terjual di koperasi sekolah dari bulan Januari sampai Mei ya. Banyak yang terjual, seluruhnya ada 520. Oke, banyak yang terjual pada bulan Januari berapa? Ini yang kita cari ya, ini kita X ini berapa ya? Ini ada 120, ini ada berarti ini 90 jadi dulu ya. Ini berarti
Tengah-tengahnya 90 dengan 120 berapa ya? Ya, tengah-tengahnya berarti kan 105 ya. Terus tengah-tengahnya 150 dengan 120 itu berapa? 135 ya tengah-tengahnya. Ya udah, kita cari yang belajar dulu berapa. Berarti kita jumlahkan dulu nih berapa ini. Berarti X tambah 120 tambah 105 ditambah 90 tambah 135, nilainya 500, jumlahnya 520 ya. Oke, kita jumlahkan 135 tambah 105 tambah 120 tambah 90 ya. Berapa? Berarti 450 ditambah X ya, sama dengan 520. Berarti X sama dengan 520 kurangi 450. X nya berarti 70. Jawabannya berarti yang B. Oke, demikian pembahasan tentang prediksi 2 dari penilaian akhir tahun matematika SMP kelas 7. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys. Terima kasih.